Soal latihan nomor 1, pada segitiga ABC sama sisi yang sisinya 30 cm, diletakkan muatan listrik QA sama dengan 5 nanocoulomb dan QB sama dengan minus 5 nanocoulomb. Resultan medan listrik di titik C akibat muatan QA dan QB adalah berapa? Pada soal nomor 1, diberitahu ada sebuah segitiga. Segitiga itu adalah sama sisi dengan panjang sisinya 30 cm, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, pada titik segitiga itu diletakkan muatan listrik ya. Muatan pada A bertanda plus, muatan pada B bertanda minus. Ditanyakan berapa resultan medan listrik pada titik C. Nah, muatan A di sini 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb, muatan B minus 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita gambarkan dulu arah medan listrik yang ditimbulkan oleh kedua muatan itu. Pertama, akibat dari si A. Akibat dari si A ini pada titik C akan menjauhi. Ya, akibat dari si B pada titik C medan listriknya akan menuju muatan negatif. Jadi di sini ada E akibat B. Nah, setelah itu nanti baru kita lihat arah resultannya kemana. Kita buat metode vektor untuk mencarinya ya. Ya, inilah sekarang E resultannya. Nah, karena ini segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya adalah 60 derajat, maka besar sudut ini nanti, ini pasti 120 derajat. Nah, selanjutnya baru kita coba menghitung satu-satu. Hitung dulu EA, hitung EB, baru nanti menghitung resultannya. Kita minta bantuan dari trigonometri ya, tentang penjumlahan vektor. Nah, kita mulai hitung dulu yang A. Ya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, muatannya 5 kali 10 pangkat min 9, jaraknya 3 kali 10 pangkat min 1, kita kuadratkan. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya. Ya, 3 kuadrat 9 nanti akan habis kemari. Maka nanti nilainya di sini adalah EA ya 500 Newton per coulomb. Nah, kemudian kita coba untuk menghitung berapa besar untuk si B, medan listrik akibat dari si B. Nah, di sini kita lihat muatannya sama dengan ini, jaraknya juga sama-sama 30 ke sini, 30 ke sini. Nah, pasti nanti besar medan listrik akibat B sama dengan medan listrik akibat A, hanya arahnya yang berbeda ya. Berarti ini nanti juga akan 500 Newton per coulomb. Nah, untuk selanjutnya mencari ini kita minta bantuan dari trigonometri ya. Nah, misalkan dulu karena keduanya ini sama, misalkan dulu ini nilainya sama-sama X ya, ini juga sama-sama X untuk mempermudah. Karena penjumlahan dalam trigonometri untuk satu huruf penulisannya lebih mudah ya. Jadi nanti kita buat di sini R sama dengan ya, menghitung resultan dua buah vektor yang membentuk sudut tertentu. Misalkan vektor 1x, vektor 2x, maka nanti resultannya adalah x kuadrat tambah x kuadrat tambah 2 kali x kali cos 120 derajat. Nah, kalau kita hitung nanti ini x kuadrat tambah x kuadrat itu 2x kuadrat, kemudian di sini ditambah 2x kuadrat dikali cos 120 adalah minus setengah. Kita kayak kemari, ini kita coret, dan hasilnya nanti di sini 2x kuadrat, ini jadi kurang x kuadrat, berarti hasilnya adalah akar x kuadrat, ini sama dengan x. Jadi kesimpulannya adalah jika dua medan listrik yang besarnya sama dan keduanya membentuk sudut 120 derajat, maka resultannya nanti sama dengan besar salah satu medan listrik itu. Sehingga jawabannya di sini adalah ER juga sama dengan 500 Newton per coulomb, atau cara penulisannya boleh 5 kali 10 pangkat 2 Newton per coulomb. Begitu caranya. Sekarang kita coba kerjakan soal nomor 2. Soal latihan nomor 2. Partikel bermuatan listrik Q sama dengan plus 6 milicoulomb dan bermassa M sama dengan 5 gram diletakkan pada
ruang medan listrik homogen sebesar 40 Newton per kolom dan ditahan dengan gaya F agar tetap diam. Ketika gaya F dilepas, maka kecepatan partikel setelah 2 second adalah berapa? Pada soal nomor 2 ini diberitahu ada sebuah medan listrik homogen ya, yang arahnya ke kanan, besarnya 40 Newton per kolom. Pada medan listrik itu diletakkan sebuah muatan listrik, tandanya positif di sini ya, yang besarnya 6 milikolom, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 kolom. Masanya adalah 5 gram, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Dan muatan itu ditahan tetap oleh gaya F di sini ya, sehingga kecepatan awalnya 0. Nah, ketika gaya penahannya itu dilepas, maka nanti muatan ini akan bergerak. Kenapa bergerak? Karena di sini ada gaya kolom yang mendorong dia. Gaya yang diberikan tadi yang pertama adalah untuk menahan gaya kolom itu, sehingga setelah dilepas maka muatan itu akan segera bergerak. Kemana arah gaya kolomnya? Kita lihat di sini. Medan listriknya arahnya ke kanan, ya, berarti seolah-olah di sini ada muatan positif, ya, seolah-olah di sini ada muatan negatif. Gitu caranya menentukan arah gaya kolomnya. Nah, karena ini positif dan positif, nanti jelas arahnya kemari. Inilah gaya kolomnya nanti. Nah, sekarang cara penyelesaiannya berarti kita gabung dulu gaya kolom dengan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Nah, caranya begini. Di sini, ya, F sama dengan Q kali E, F sama dengan M kali A. Karena keduanya ini sama, M kali A sama dengan Q kali E, maka A sama dengan Q kali E per M. Sekarang kita bisa mendapatkan berapa percepatan yang dialami oleh muatan tersebut akibat ada gaya kolom. Ya, dari sini bisa kita lihat minus 3-nya habis, kemudian 40 dibagi 58, percepatannya adalah 6 dikali 8 sama dengan 48 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus GLBB, persamaan GLBB ya, yaitu ya, persamaan ini kita gunakan untuk menghitung berapa kecepatannya setelah dilepaskan 2 detik. Nah, di sini time-nya 2 second, maka nanti di sini kecepatan awalnya adalah 0 ditambah percepatannya 48, kemudian time-nya 2, sehingga kecepatan akhirnya adalah 96 meter per second. Ya, begitu caranya menggabung hukum Newton kedua yang menggunakan F sama dengan M kali A dan gaya kolom yang rumusnya adalah Q kali E. Sekarang kita coba untuk soal nomor 3. Soal latihan nomor 3. Pada titik sudut persegi ABCD yang sisinya 100 akar 2 cm, diletakkan muatan listrik masing-masing QA sama dengan 8 nanokolom, QB sama dengan minus 3 nanokolom, QC sama dengan 2 nanokolom, dan QD sama dengan minus 4 nanokolom. Besar potensial listrik di titik pusat persegi adalah berapa? Pada soal nomor 3 ini diberitahu ada sebuah persegi yang sisinya adalah 100 akar 2 cm. Pada titik-titik sudut persegi ini ditempatkan muatan masing-masing. Pada titik A 8 nanokolom, titik B minus 3 nanokolom, titik C sama dengan 2 nanokolom, dan titik D minus 4 nanokolom. Ditanyakan adalah berapa besar potensial pada pusat persegi tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa potensial pada satu titik, kita harus tahu berapa muatan masing-masing dan berapa jaraknya dari muatan masing-masing. Nah, di sini saya buat, kalau jarak dari B ke D itu adalah diagonal, maka jarak dari titik B ke pusat persegi adalah saya buat R. Nah, di sini masing-masing jaraknya sama, jadi lebih mudah nanti menghitungnya kalau kita gabung. Nah, jelas R-nya kita belum tahu, kita coba menghitung R. Dari mana kita menghitung? Dari menggunakan trigonometri, aturan sinus kosinus ya. Nah, kita misalkan di sini segitiga BDC ini mempunyai sisi tegak lurusnya 100 akar 2 dan 100 akar 2. Maka aturan sinus nanti, sinus karena sudutnya ini adalah 45, ini persegi ya, maka nanti sinus 45 adalah depan per miring. Kita coba menghitung dari aturan sinus ya. Ya, sinus 45 sama dengan 100 akar 2 per 2R. Jarak ini saya buat 2R.
Dari sini nanti bisa kita hitung berapa nilai R dengan mengingat nilai sinus 45 adalah setengah akar 2 ya. Ya, akar 2 nya kita coret, 100 dibagi setengah itu sama dengan 200 cm. Sehingga dapat nanti kita ketahui di sini kalau ini 200, maka kita ketahui nanti di sini pasti R-nya sama dengan 100 cm atau sama dengan 1 meter. Selanjutnya baru kita coba hitung potensial pada pusat persegi. Ada 4 muatan yang mempengaruhinya ya. Kita buat rumusnya, kita gabung aja. V total sama dengan V total K dikali muatan masing-masing per jaraknya ini semuanya, dan nanokolomnya kita buat di luar 10 pangkat min 9. Nah, kalau nanti jaraknya ini berbeda, maka nanti kita cari nilai KPK-nya untuk penyebutnya agar bisa dijumlahkan. Kebetulan ini 1, maka agak lebih mudah ya. Nah, ini kita coret nanti hasilnya 1, maka nanti V total atau potensial pada pusat persegi itu adalah 9 dikali ini 8 kurang 3 tambah 2 kurang 4, hasilnya adalah 3 sama dengan 27 volt. Ya, begitu caranya menghitung potensial pada suatu titik akibat beberapa titik yang berjarak sama terhadap titik tersebut ya. Soal latihan nomor 4. Dua titik R dan S berada pada medan listrik homogen sebesar 50 Newton per kolom seperti gambar di bawah. Jika potensial di S adalah 12 volt, maka potensial di R sama dengan berapa? Pada soal nomor 4 diberitahu ada sebuah daerah bermedan listrik, besar medan listriknya adalah 50 Newton per kolom. Pada daerah tersebut ada dua titik, titik R dan titik S. Dimana kalau kita gambarkan seperti ini, garis yang pada R ini yang tegak lurus dengan medan listriknya dan garis pada S yang tegak lurus dengan medan listriknya jaraknya adalah 6 cm. Nah, diketahui jika potensial listrik di S-nya sama dengan 12 volt, maka potensial listrik di R-nya adalah berapa? Nah, perlu kamu ingat lagi bahwa potensial listrik di sebelah kiri ya, suatu medan listrik selalu lebih besar daripada yang di sebelah kanannya, ke arah kanan. Dengan arah ke kanan dia medan listriknya, maka nanti potensial di sebelah kiri selalu lebih besar dari potensial di sebelah kanan. Kenapa? Perlu kita ingat karena di sini seolah-olah anggap aja ada muatan positif, di sini seolah-olah ada muatan negatif. Sehingga nanti semakin dekat ke muatan positifnya, maka potensialnya pasti lebih tinggi. Nah, untuk mencari berapa potensial di R, kita harus tahu dulu berapa beda potensial antara R dan S. Nah, kita gunakan persamaan untuk mencari beda potensial adalah delta V. Ya, jaraknya di sini adalah 6 cm, kita rubah ke meter ya. Ini sama dengan E kali D 50 kali 6 kali 10 pangkat min 2, ternyata perbedaannya adalah 3 volt. Nah, dengan mengingat bahwa di R lebih besar dari di S, sehingga kalau di S sama dengan 12, maka nanti VR sama dengan VR adalah 12, dan di sini lebih tinggi harus tambahkan 3 karena perbedaannya adalah 3, maka potensial DR adalah 15 volt. Begitu caranya. Sekarang kita coba untuk soal nomor 5. Soal latihan nomor 5. Besar medan listrik pada sebuah titik berjarak 30 cm dari muatan Q adalah 500 Newton per kolom. Besar potensial listrik pada jarak 50 cm dari muatan Q tersebut sama dengan berapa? Soal nomor 5 ini diketahui sebuah muatan Q, katakanlah pulus Q ya, ada pada titik tertentu. Nah, pada jarak 30 cm dari muatan Q tersebut didapatkan ada medan listrik sebesar 500 Newton per kolom. Pertanyaannya adalah pada jarak 50 cm dari titik itu potensialnya berapa? Nah, ini hubungan antara potensial dan medan listrik ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu berapa potensial pada jarak 30 cm itu. Nah, kita misalkan di sini nanti besarnya V1 ya. Kita misalkanlah di sini V1, di sini V2. Jadi yang ditanya nanti adalah V2.
Nah, dari rumus kita tahu ya, kalau kita lihat rumus dari medan listrik dengan rumus dari potensial listrik, pada medan listrik dibuat K kali Q per R kuadrat, sedangkan pada potensial listrik K kali Q per R. Jadi potensial listrik dapat dihitung dari medan listrik dikali jaraknya, R-nya ya. Jadi nanti di sini boleh kita tulis P1 sama dengan E dikali R. R yang dimaksud yang ini ya, katakanlah ini R1. Sehingga besarnya nanti P1 sama dengan 500 dikali 30 kali 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 150 volt. Nah, potensial di sini adalah 150 volt ketika medan listriknya di sini 500 Newton per coulomb. Sekarang untuk mencari potensial pada jarak 50 cm ya, 50 cm dari muatannya, maka kita gunakan aja perbandingan biar lebih cepat. Karena potensial listrik berbanding terbalik dengan jaraknya, sehingga bisa kita tulis nanti. Nah, di sini R1 30 untuk garis ini nanti kemari, ini kita buat jadi R2 50 cm ya. Sehingga nanti di sini P1-nya ya, dari sini bisa kita buat V1 per V2 sama dengan R2 per R1. V1-nya 150, V2-nya belum tahu, R2-nya ini 50 cm, R1-nya 30 cm. Sehingga nanti dengan kita coret ini bagi ini dapat 3 cm ya, maka V2 sama dengan 30 dikali 3 sama dengan 90 volt. Begitu caranya ya. Ya, sampai di sini dulu untuk pelajaran medan listrik kita.